Tema kita di malam hari ini yaitu berkaitan dengan fikih kurban. Ibadah kurban merupakan ibadah yang sangat agung yang dilakukan oleh seorang hamba di hari-hari berkorban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan 13. Dan ibadah ini merupakan syiar di antara syiar-syiar Islam dan juga merupakan sunnah dari Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibadah kurban merupakan ibadah yang sangat disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Kemudian di ayat yang lain di surah Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin la syarikalah." Jadi ibadah kurban ini merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya, hukum dari berkurban, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, diharapkan supaya bisa dikerjakan. Dan sebagian ulama yang lain mengambil pendapat wajib, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagi yang mampu tentunya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban kemudian dia enggan untuk berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Dari hadis ini, dari ulama kita ada yang mengatakan wajib bagi orang yang mampu. Hewan kurban yang bisa dikorbankan yaitu dari hewan ternak, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan untuk tiap-tiap umat kami syariatkan kepadanya berkorban agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari hewan ternak. Dan hewan ternak itu ada ibil, onta, kemudian ada sapi, kemudian domba atau kambing. Ini 3 hewan yang bisa dikorbankan. Ya. Untuk onta sendiri dan sapi bisa berkelompok, kolektif, untuk 7 orang. Kemudian untuk kambing sendiri atau domba itu 1 orang. Ya. Kemudian usia onta yang bisa dikorbankan yaitu yang genap 5 tahun dan masuk ke tahun 6. Kemudian untuk sapi yang genap 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Ya, kemudian untuk kambing dan domba itu usia 1 tahun. Dan kalau misalnya tidak dapat yang usia 1 tahun, ya, maka bisa 6 bulan yang sudah masuk bulan ke-7. Ya. Kemudian di antara adab-adab yang harus diperhatikan oleh orang yang berkorban, yang pertama berkaitan dengan dirinya, yaitu setelah masuk bulan Dzulhijjah maka dia sudah tidak diperkenankan untuk memotong kukunya, mengambil dari rambut dan bulunya. Kemudian berkaitan dengan adab untuk ketika menyembelih, itu perlu untuk diperhatikan oleh orang yang akan berkorban, yaitu membawa atau menarik
hewan kurbannya dengan cara yang terbaik, ya, sampai ke tempat penyembelihan. Ini perlu untuk diperhatikan. Ini diantara adab yang harus diperhatikan, yaitu tetap memperhatikan kenyamanan hewan yang akan disembelih. Ketika membawa ke tempat penyembelihan itu harus diperhatikan kenyamanannya, ya. Dan ini disebutkan oleh Imam Abdul Razak dalam musannafnya. Kemudian melalui jalur periwayatan Ibn Sirin, beliau menyebutkan bahwasanya satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah melihat seseorang, ya, memandu atau membawa hewan yang akan disembelih itu, ya, menarik kakinya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menegurnya dengan teguran yang sangat keras, wailak, ya, celakalah kamu, ya. Qudha ilal mauti qudan jamila, ya. Bawa dia, ya, tuntun dia kepada kematian dengan cara yang terbaik. Ini perlu untuk diperhatikan, juga untuk memperhatikan pisau yang digunakan harus dipastikan ketajamannya, ya, dicoba dulu dengan benda yang lain atau, ya, yang dengannya kita tahu bahwasanya pisau yang digunakan itu betul-betul tajam. Ini mungkin sebagai pengantar yang bisa kami sebutkan pada malam hari ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin.